Shalom, jumpa lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas mengenai topik transportasi aktif. Kita katakan transportasi aktif berarti ada penggunaan energi di sana ya. Kenapa menggunakan energi? Karena transportasi ini merupakan transportasi yang melawan gradien konsentrasi. Jadi perpindahan molekul atau zat itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Secara alami itu tidak mungkin terjadi. Namun di dalam sel ada suatu peristiwa bahwa molekul tertentu harus dikeluarkan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, supaya itu terjadi maka sel itu mengeluarkan energi, menggunakan energi supaya transportasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi itu bisa terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan transportasi aktif. Kita akan lihat lebih jauh pembahasan kita mengenai transportasi aktif ini pada slide-slide berikutnya. Ya, ini pengertian mengenai transportasi aktif tadi ya, yaitu perpindahan atau pergerakan yang memanfaatkan energi untuk memasukkan dan mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan pemeliharaan keseimbangan yang ada di dalam sel ya. Jadi dia menggunakan energi memasukkan atau mengeluarkan ya ion-ion atau molekul melalui membran sel dengan tujuan memelihara keseimbangan yang ada di dalam sel itu ya. Nah, memerlukan energi ya karena melawan gradien konsentrasi. Artinya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Energi yang digunakan itu adalah energi dalam bentuk molekul kimia yaitu ATP, adenosine trifosfat. Ya, ATP ini yang diberikan kepada enzim pengangkut atau dikenal protein carrier. Ya, kita lanjut. Nah, ini transportasi aktif itu dibagi atas dua. Ada yang disebut transport aktif primer, kemudian nanti yang kedua itu ya transportasi aktif sekunder ya, atau lebih dikenal co-transport. Kita masuk dulu pada transportasi aktif primer ini. Nah, peristiwa transportasi aktif primer ini terjadi pada sel, di mana sel itu akan mengeluarkan ion natrium dan memasukkan ion kalium, dan juga terjadi pada peristiwa pompa kalsium. Ya, ini pembahasan sederhananya memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada pompa ion natrium kalium dan kalsium pump. Pada natrium kalium pump, 3 natrium akan dipompa keluar sel, sedangkan 2 kalium akan dipompa ke dalam sel. Pada kalsium pump, kalsium akan dipompa keluar sel agar konsentrasi kalsium dalam sel rendah. Ini gambar di mana nanti ATP akan mengaktifkan protein integral ini ya, atau protein enzim, supaya nanti zat yang dari dalam sel ini bisa keluar, atau yang dari luar sel itu bisa masuk melawan gradien konsentrasi. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini gambar mengenai pompa natrium kalium ya dalam peristiwa transport aktif primer. Perhatikan di sini gambar yang pertama, ini adalah bagian dalam sel, kemudian ini adalah bagian luar sel. Konsentrasi natrium, ion natrium di sini itu rendah, sementara di luar sangat tinggi. Ya, secara alami harusnya dari luar masuk ke dalam ya. Namun ini tidak terjadi karena harus natrium yang dari dalam ini keluar ke dalam sel ya, keluar dari dalam sel supaya menjaga keseimbangan di sini di dalam sel ya. Supaya itu terjadi melawan gradien konsentrasi, maka dalam peristiwa transport ini akan memerlukan energi yang berasal dari molekul ATP. Ya, jadi ada 3 ion natrium ini akan dikeluarkan dari dalam sel melalui protein pembawa atau protein carrier atau protein enzim ini ya. Namun protein ini belum aktif sehingga ketiga
ion natrium ini tidak bisa dikeluarkan. Proses pertama ini harus diaktifkan ya. Proses pertamanya 3 ion natrium ya akan berikatan pada daerah bagian dalam pada protein ini ya. Jadi akan berikatan ini seperti di sini. Jadi dari sini dia akan berikatan dengan protein carrier ini. Pada saat berikatan, tiga ion natrium ini menstimulasi protein tersebut ya untuk berikatan dengan satu fosfat dari molekul ATP. Jadi satu fosfat ini akan berikatan ke sana. Molekul yang melepaskan satu fosfat ini akan menjadi ADP, adenosin difosfat, tadi adenosin trifosfat. Nah, peristiwa melepaskan satu fosfat untuk berikatan dengan protein atau berikatan dengan molekul lain itu yang disebut dengan phosphorylation ya, fosforilasi. Pada saat berikatan dengan protein ini, maka protein ini akan aktif ya, akan aktif dia di sini posisi ini. Keaktifan dari protein ini terlihat bagian atau posisi atas dari protein ini akan membuka ya, membuat kanal ya, membuat rongga begitu ya. Nah, pada saat membuka, disitulah ion natrium akan dikeluarkan dari dalam sel keluar sel gitu ya. Karena ada satu molekul fosfat yang memicu protein carrier ini aktif untuk membuka dan mendorong ion natrium keluar dari dalam sel. Ya, itu pompa natrium atau juga dikenal dengan pompa sodium. Nah, perhatikan gambar ini. Pada saat yang sama, nah ini, pada saat yang sama, setelah natrium dikeluarkan, ya pada saat yang sama, 2 ion kalium akan masuk. Ya, karena ini sudah aktif, 2 ion kalium akan masuk melalui rongga pada protein pembawa itu ya, atau 2 ion kalium ini berikatan dengan protein enzim atau protein carrier. Ya, 2 ion kalium masuk supaya bagian dalam pada protein enzim ini aktif ya, membuka gitu ya, membuka, maka peristiwa fosforilasi tadi dia harus menjadi peristiwa defosforilasi atau melepaskan molekul fosfat tadi ini agar protein pembawa ini ya, bagian dalamnya aktif gitu ya, aktif kembali pada semula. Jadi ini satu molekul ATP itu dilepas ya, dilepas. Pada saat dilepas, maka posisi daerah bagian dalam pada protein pembawa ini akan kembali seperti semula ya. Jadinya begini. Jadi akan kembali seperti yang di awal tadi ya. Nah, pada saat itu 2 ion kalium ini dilepaskan ke dalam sel. Ya, itu peristiwa transport aktif primer yang terjadi pada sel, yaitu pompa natrium kalium. Ya, agar lebih jelasnya ada satu contoh lagi ini ya. Jadi pompa natrium kalsium juga itu dikenal sodium potassium pump. Nah, ini bahasa lain yang saya ambil dari sumber lain ya. Sodium potassium pump. Jadi ini ion natrium, ini adalah ion kalium ya. Ini gambar yang pertama ya, di mana ketiga ion natrium ini ya akan berikatan dengan protein pembawa ini. Pada saat ini berikatan ya, supaya bagian atasnya bisa terbuka, maka protein ini harus diaktifkan dengan cara dia mendapatkan satu energi ya dari molekul ATP ya, berupa molekul fosfat. Dia akan berikatan dengan protein pembawa ini sehingga protein ini akan aktif ya. Bukti keaktifannya bagian atas ini dia akan membuka ya, sehingga ion natrium ini akan didorong keluar dari dalam sel, keluar sel. Pada saat yang sama ya, pada saat 3 ion natrium dikeluarkan, 2 ion kalium ya atau 2 ion potasium ya akan masuk berikatan dengan protein pembawa ini ya. Nah, posisinya kan di sini masih tertutup ya. Nah, supaya ini kembali pada posisi awalnya di mana di bagian dalam ini protein membuka ya. Nah, supaya ini akan membuka, maka fosfat tadi yang berikatan untuk mengeluarkan 3 natrium dia harus dilepaskan ya, dirilis. Pada saat dibebaskan, maka protein pembawa ini akan kembali seperti semula atau bagian bawahnya ini membuka ya, sehingga ion kaliumnya
masuk ke dalam sel. Ya, jadi itu peristiwa sodium potasium pump atau pompa ion natrium kalium. Ion natrium keluar sel dan ion kalium masuk ke dalam sel. Ya, kemudian kita lanjut. Ini yang transfer aktif yang kedua, yaitu transfer aktif sekunder, ya, atau dikenal co-transport. Ini penjelasannya. Glukosa atau asam amino akan ditransfer masuk dalam sel mengikuti masuknya natrium. Natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dari luar sel, tetapi asam amino atau glukosa ini memakai energi dari natrium, ya, akibat perbedaan konsentrasi natrium, sehingga glukosa atau asam amino ditransport secara transfer aktif sekunder atau co-transport. Ya, jadi kembali ke sini. Jadi pada saat natrium ini dikeluarkan, ya, natrium dikeluarkan, ternyata bukan ion kalium saja yang masuk secara bersamaan, namun ada molekul glukosa dan asam amino yang juga turut masuk, ya. Padahal di dalam sel ini glukosa dan asam aminonya itu sudah banyak, ya, di luar itu justru sedikit. Ya, namun karena menggunakan energi yang digunakan untuk memompa natrium keluar, pada saat yang sama glukosa dan asam amino menggunakan energi yang sama itu untuk masuk ke dalam sel. Ya, itu peristiwa transport aktif primer dan juga transport aktif sekunder. Pada transport aktif primer terjadi pada peristiwa transport natrium keluar dari dalam sel dan transport ion kalium masuk ke dalam sel, atau yang dikenal dengan sodium potasium pump. Nah, pada transport aktif sekunder, yaitu masuknya glukosa atau asam amino dengan menggunakan energi yang sama yang digunakan oleh natrium keluar dari dalam sel. Itu dikenal dengan co-transport. Baik, kita ke slide berikutnya. Ya, sekarang kita masuk pada transport vesicle. Ya, transfer ini juga merupakan transfer aktif yang terjadi pada sel, ya. Namun bedanya pada transfer tersebut itu molekul masuk atau keluar dari dalam sel atau ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula, ya. Jadi transfer vesicle ini yaitu memasukkan atau mengeluarkan makromolekul dengan cara membentuk vesikula. Nah, untuk transfer vesikula ini ada dua, yaitu endositosis, ya, ini untuk memasukkan, dan exositosis, yaitu mengeluarkan. Ya. Apa yang dikeluarkan yaitu molekul yang memiliki ukuran sangat besar, ya, dan itu tidak bisa melalui membran sel, ya. Jadi cara yang dilakukan oleh sel yaitu membungkus molekul tersebut, ya, dalam gelembung dengan mekanisme tertentu, ya, yaitu membuat vesikula untuk dikeluarkan dari sel atau exositosis dan masuk ke dalam sel atau endositosis. Nah, untuk endositosis ini ada dua macam, ya. Kalau itu yang dimasukkan adalah bahan cair, maka kita sebut pinositosis. Kalau bahan padat yang dimasukkan, kita sebut fagositosis. Sebenarnya ada satu lagi tambahan, kita akan lihat di slide-nya ini, ya. Jadi endositosis itu sebenarnya ada 3. Di slide sebelumnya ada disebutkan 2 saja. Nah, ini ada 3 tambahannya, yaitu endositosis yang di perantai reseptor. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bisa kita baca ini mengenai endositosis. Ya, transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel melalui cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantung, ya. Begitu kantung semakin dalam, kantung terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar sel. Fungsinya mengambil nutrisi, adesi, dan migrasi sel.
Maksudnya patogen, presentasi antigen, neurotransmisi, reseptor sinyal, presentasi antigen, mitosis, polaritas sel, pertumbuhan sel, diferensiasi, dan maksudnya obat. Ya, ini ada 3 sudah disebutkan. Ya, untuk endositosis dengan 3 jenisnya ini kita akan pahaminya pada slide berikutnya dengan gambar-gambar yang ada. Ya, ini contoh untuk fagositosis ya, proses makan pada sel. Ya, ini contoh dari endositosis. Pada peristiwa fagositosis, contohnya ini sel bakteri dimakan oleh sel darah putih ya. Kemudian pada peristiwa pinositosis itu proses minum pada sel. Lalu yang ketiga carrier mediated endositosis, maksudnya kolesterol di dalam sel. Contoh pada exositosis yaitu sekresi mukus. Ya, kita bahas satu persatu fagositosis, pinositosis, dan endositosis termediasi. Ya, kita masuk dulu pada fagositosis. Ya, masuknya molekul ke dalam sel melalui pseudopodia ya, atau dikenal kaki semu ini ya. Kaki semu ini akan menjulur keluar dan menangkap molekul masuk, melepaskan diri, melingkupi isi sel, membentuk vakuola makanan. Saat kapan vakuola makanan mencerna makanan? Ya, pada saat vakuola makanan berfusi ya, berfusi atau bergabung dengan lisosom ya. Makanan dicerna dengan bantuan lisosom. Contoh ini pada amoeba atau alga hijau ya, menelan makanan dengan menjulurkan pseudopodia lalu mencernanya dengan bantuan lisosom ya. Jadi ini adalah sel di mana di luar sel ini terdapat makromolekul yang tidak bisa masuk secara alami ke dalam sel ya. Nah, perhatikan yang gambar kedua di sini bahwa sel mengeluarkan pseudopodia atau kaki semu ya. Dia menjulurkan kaki semunya ini keluar. Untuk apa? Untuk menangkap molekul yang ada ini ya. Kemudian pseudopodia ini membungkus molekul ini ya, membungkus. Lalu bungkusan ini ya melepaskan diri dari membran plasma untuk masuk ke dalam sitoplasma ya. Dan bergabung dengan lisosom di dalam sini ya, atau berfusi dengan lisosom. Nah, pada saat berfusi ini, disinilah molekul tadi cerna di sini ya, proses terjadinya fagositosis, yaitu memasukkan makromolekul dengan bantuan pseudopodia ya, membungkus makromolekul itu. Kemudian dia membentuk vesikula, ya, melepaskan diri dari membran masuk ke dalam sitoplasma, bergabung dengan sitosol dan mencerna makromolekul tersebut di dalam sel. Oke, pindah yang kedua, yaitu pinositosis. Itu masuknya zat cair ke dalam sel ya, dengan cara meminumnya ya. Jadi ini contohnya cairan atau dikenal dengan droplet ya, masuk mengandung molekul-molekul kecil yang diperlukan oleh sel. Ya, contohnya gula, karbohidrat, juga protein ya. Membran sel membuat lekukan, kemudian membentuk vesikel. Vesikel ini dibungkus oleh protein juga ya. Untuk membungkus minumannya lalu masuk ke dalam sel. Vesikel tersebut akan melepaskan isinya. Jadi ini sel, ini adalah cairan, di mana di dalam cairan ini itu terdapat molekul-molekul yang akan dibawa serta masuk ke dalam sel ini ya. Nah, sel ini akan berada di permukaan membran, ya. Lalu membran memodifikasi diri dengan cara membuat lekukan, ya, membuat lekukan ini. Nah, di situ cairan ini yang berisi molekul akan masuk ke dalam ini ya. Nah, sehingga membran tadi, di mana membran ini yang dilingkupi oleh protein ya, akan membungkus cairan ini, terus dia terdorong melepaskan diri dari membran, kemudian dia bergerak di bagian dalam sel. Ini yang kita sebut dengan vesikel ya. Atau bisa kita katakan juga adalah vakuola yang isinya cairan ini ya. Jadi gelembung ini dia akan melepaskan diri dari sitoplasma ini. Ya, ini seperti ini ya. Ya, kemudian mempersiapkan diri ya untuk melakukan fragmentasi ini ya.
vesikal ini atau gelembung ini ya, nantinya akan pecah menjadi gelembung-gelembung yang kecil. Nah, nanti di situ molekul yang tertangkap tadi ya, itu akan dicerna oleh sel, yaitu mengenai pinositosis. Nah, ini yang ketiga dari jenis endositosis, yaitu endositosis yang di perantai reseptor. Ini sama dengan pinositosis, namun bedanya di sini itu ada reseptornya yang membantu ya. Kemudian di dalam vesikal ini ya, itu dilingkupi oleh protein. Ya, protein PIN, protein ini ya. Ada reseptor yang menangkap molekul ini. Jadi ini adalah luar sel, ya, cairan ini, ya, di mana di dalam cairan ini ada molekul-molekul yang di bawah, ya. Molekul ini akan berikatan dengan reseptor ini, ya, reseptor yang cocok. Pada saat itu, setelah berikatan, maka membran ini akan membuat lekukan, ya, memodifikasi diri, membuat lekukan, kemudian membungkus molekul yang sudah berikatan dengan reseptor tadi ya. Nah, setelah membungkus, dia akan bergerak ke dalam sel. Nanti disinilah molekul itu dicerna ya. Nah, ini perbedaan ketiga jenis endositosis. Ini adalah fagositosis, umumnya adalah molekul yang sangat besar ya, yang tidak melewati membran, tapi bisa masuk ke dalam sel dengan cara sel membuat vesikula ya. Nah, ini menjulurkan kaki semuanya ya untuk menangkap makromolekul ini. Kemudian membuat lekukan, lalu membungkus makromolekul tersebut, kemudian terdorong ke dalam sel. Nanti di sini akan bersama lisosom untuk mencerna makromolekul ini. Ya, pinositosis sama, jadi dalam cairan ini luar sel, di dalam cairan itu terbawa makromolekul yang diperlukan oleh sel ya. Nah, begitu juga sel ini yang dilingkupi oleh protein akan memodifikasi dirinya, membuat lekukan ya. Kemudian dia kalau sudah cairan masuk yang berisi molekul, sel ini akan melepaskan diri dari membran, kemudian masuk ke dalam sel. Ya, ini endositosis yang di perantai reseptor. Jadi ada reseptor khusus di sini ya, spesifik gitu ya. Jadi yang dimasukkan ini adalah molekul spesifik berdasarkan reseptor yang cocok, yang sesuai. Jadi ini adalah molekul terikat langsung dengan reseptor, kemudian dia akan terbawa di dalam sel. Nah, itu mengenai endositosis. Ya, kita lanjut. Ini eksositosis, yaitu mekanisme transport molekul yang besar seperti polisakarida dan protein melalui membran plasma dari dalam keluar sel. Sekresi ya, dengan menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dan membran plasma. Ya. Vesikula transport yang telah lepas dari aparatus Golgi kemudian dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Setelah membran vesikula dan membran plasma bertemu, kemudian molekul lipid membran menyusun kembali dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung, lalu kandungan vesikulanya tumpah keluar sel. Ini contoh, banyak sel sekretoris menggunakan eksositosis untuk mengirim keluar produksi. Ya, pada umumnya sel-sel tubuh kita ya dalam mengeluarkan zat-zat sisa itu biasanya menggunakan eksositosis untuk mengeluarkan zat-zat ya yang ada di dalam sel. Nah, ini gambarnya. Jadi sel ini akan membentuk vakuola atau vesikula atau vesikal ya di dalam sel, membungkus molekul yang ingin dikeluarkan. Kemudian ini akan bergerak mendekati permukaan membran plasma. Nah, pada saat mendekati makin akan membuka lalu memuntahkannya ya, mengeluarkan zat yang tidak diperlukan lagi di dalam sel. Ini contoh gambar lain dari eksositosis, sama saja ya. Oke, demikian ya, itu pembahasan kita mengenai transport aktif ya, termasuk transport aktif yang ketiga ini yaitu transport vesikula.
ada endositosis dan exositosis. Ya, untuk video kali ini tidak ada tugas saya sertakan, namun nanti pada video berikutnya akan saya berikan tugasnya. Ya, demikian, saya harap Anda semuanya bisa memahami dan dapat bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang biologi dasar. Terima kasih, Tuhan memberkati.